Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sudah bersama Bapak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati ya Pak Roni, Ya, bahwasanya mau membahas kasus 4. kasus 4. Jadi pada kasus 4 ini adalah kasus Pak Budiman. Mungkin bisa saya bacakan Pak ya. Silakan Pak. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul namanya, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi ini dan kondisi ini, kira-kira jika Bapak berada pada posisi Pak Budiman, apa yang akan Bapak lakukan untuk hal ini? Oke, terima kasih Pak. Jadi menurut saya, kita sebagai seorang tenaga pendidik atau guru manusiawi sekali ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh Bapak Anwar, Pak Budiman. Ketika diperhadapkan dengan parang pasti kaget, karena itu manusiawi sekali. Namun dalam kasus ini mungkin Pak Budiman setelah diperhadapkan dengan situasi dengan hadirnya Bapak Anwar, mungkin harus mencari tahu dulu apa masalahnya, sehingga yang bersangkutan langsung datang ke lingkungan sekolah, di mana sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Anaknya udah dipercayakan di sekolah, berarti 100% tanggung jawab guru untuk mendidik selama 8 jam. Nah, Pak Budiman setelah diperhadapkan dengan parang, manusiawi sekali kalau dia kaget. Tetapi setelah diperhadapkan seperti itu, Pak Budiman pun jangan langsung menangis dan menghilangkan jejak. Ya, menurut saya mungkin harus merangkul dulu Bapak Anwar, sehingga mencari tahu apa masalahnya, meskipun tujuannya adalah membawa anaknya untuk membantu orang tuanya bekerja di mana nih? Di tambak. Ya. Jadi ini kan waktunya kan masih 8 jam sekolah, itu adalah hak anak untuk menuntut ilmu. Artinya mungkin bagusnya selesaikan dulu itu, baru kita bawa, izinkan anaknya untuk kembali ke lingkungan orang tua untuk membantu orang tua. Jadi kalau saya boleh tanya, keputusan apa kira-kira yang akan Bapak ambil untuk pertama menghilangkan rasa takut anak, yang kedua agar Pak Abdul ini tidak berteriak-teriak dengan mengacungkan parang, dan agar psikologi anak-anak itu tenang? Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan keputusannya? Keputusan yang saya harus ambil ketika saya diperhadapkan seperti ini adalah tetap membawa suasana kembali kepada suasana tenang. Anak-anak dibiarkan dulu untuk tenang, jangan ada yang berteriak-teriak di kelas. Kemudian pelan-pelan Pak Budiman ini mencoba mendekati Pak Anwar, meskipun diperhadapkan dengan parang, ya pokoknya dibicarakan dari hati ke hati, merangkul. Kalau memang agak susah, kita bawa ke tempat yang tenang, lokasi yang tenang, atau mungkin perlu kita bawa ke ruangan khusus untuk memberikan jalan keluarnya, seperti itu. Namun kita berandai-andai lah, jika memang Pak Anwar masih bersikukuh dengan egonya,
Ya. dia tidak mau tenang, kira-kira Ya. selanjutnya gimana? Ya, karena kita ini di sekolah ini sebagai orang tua kedua, Iya. ya apa boleh buat. Kalau memang orang tuanya harus memaksa bawa si Abdul ini balik ke rumah, ya apa boleh buat. Tidak mungkin juga kita tahan kalau memang orang tuanya memaksa untuk membawa ke rumah untuk membantu. Terus ketika orang tua tetap memaksa, sementara si Abdul ini sudah ketakutan dan dia tidak mau pulang, apa yang mau disampaikan ke Abdul juga? Ya, Pak. Artinya itulah tadi kita ini membiarkan anak tenang dulu, demikian pula orang tuanya, dan sementara orang tuanya diberikan masukan, diberikan nasihat bahwa ini masih waktunya untuk sekolah, si anaknya pun ini kita tetap berikan masukan bahwa kalau memang orang tuanya memang harus bawa ke sana, ya mungkin kan ada tekanan psikologis sehingga anak itu sampai menangis. Iya. Karena ini masih dalam lingkungan sekolah, jadi mungkin anak itu masih mau belajar. Tetapi mau tidak mau daripada ada masalah di lingkungan sekolah, kita berikan motivasi ke anak, berikan pemahaman kalau memang orang tua menginginkan untuk membantu di luar. Nah, kalau saya lihat ini kan antara dua kepentingan gitu ya, Pak. Betul. Kepentingan anak yang harus belajar, Ilmu, ya. menuntut ilmu, kepentingan orang tua yang si Pak Anwar minta Abdul untuk membantu. Nah, jadi ya tentulah kita berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekolah kita lah Pak ya. Betul, Pak. Tidak terjadi di sekolah kita, dan mungkin Bapak bisa ambil sebuah kesimpulan dari hasil wawancara kita ini berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Pak Budiman, kemudian dihadapkan oleh Pak Anwar sebagai orang tua Abdul dan Abdul sebagai siswanya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa disampaikan? Oke, ya yang pertama bahwa kita sebagai seorang tenaga pengajar dalam situasi apapun kita harus menghadapinya itu dengan tenang, seperti yang dihadapi oleh Pak Budiman ini diperhadapkan dengan parang. Ya mau tidak mau pertama itu Pak Budiman harus tenang menghadapi seperti itu. Kemudian yang kedua untuk orang tuanya Anwar harus pandai-pandai untuk membaca situasi bahwa ketika waktunya belajar kita fokuskanlah anak untuk belajar, waktunya kita bekerja dan dibantu oleh anak kita, ya harus memahami situasi seperti itu. Kemudian untuk yang Anwar sebagai penuntut ilmu, ya harus juga membagi waktunya, jangan sampai mungkin orang tuanya kesal karena tidak pernah meluangkan waktu untuk membantu orang tua di rumah. Jadi ketika orang tua sudah ingin untuk dibantu anak tetapi tidak pernah, ya kekesalannya lari, ayo kita ambil ke sekolah. Jadi mau tidak mau tetap ada koordinasi komunikasi yang bagus, baik dari orang tua siswa yaitu Pak Budiman dengan Pak Anwar. Demikian pula mungkin juga di rumah orang tua ini tidak pernah memberikan dorongan kepada anak untuk membantu. Ketika tiba-tiba langsung diambil ke sekolah, kemungkinan besar seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih lah Pak, ini pendapat dan sebuah keputusan yang menurut saya sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, dan sekali lagi mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Amin. Terima kasih Pak, sampai ketemu pada momen-momen berikutnya. Ya, terima kasih. Demikian wawancara antara saya dan Pak Roni selaku salah satu guru mata pelajaran di sekolah kami dan merupakan rekan sejawat kami. Akhir dari kata, salam dari saya, maju bersama untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami persembahkan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.